untuk pembelajaran kita malam ini ada sedikit peningkatan. Dari kemarin kita udah mempelajari bukti-bukti transaksi beserta fungsinya, kemudian kita sudah mempelajari rumah dari bukti transaksi itu atau bisa dikatakan sebagai jurnal khususnya. Itu sudah kita pelajari dari mulai jurnal pembelian, jurnal penjualan, kemudian jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Itu sudah dipelajari. Nah, sekarang kita akan matchingkan atau kita akan menyatukan hubungan antara bukti transaksi dalam perusahaan dagang dengan jurnal khusus. Oke. Untuk yang pertama, di sesi malam ini kita akan belajar untuk mengerjakan satu jurnal khusus, atau bisa dibilang nggak langsung mengerjakan sih, tapi menganalisa aja dulu gitu. Untuk penerapannya nanti. Nah, udah siap untuk belajar malam ini? Cek sound. Siap? Ini halo, udah siap atau belum? Siap, Kak. Yang lain? Insya Allah siap, Kak. Insya Allah Siap, Kak. Oke, kalau gitu untuk pembelajaran malam ini kita mulai aja untuk mempersingkat waktu ya. Karena kalau kebanyakan pembukaan nanti meler waktunya molor. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk malam ini kita akan belajar mengisi jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Oke, bisa dilihat. Kalian boleh lihat aja dulu bahwa inilah sebentuk dari jurnal khusus, jurnal penjualan. Ada yang join? Belum share screen ya? Mohon maaf, saya lupa guys. Nah, ini jurnal penjualan. Kita akan mempelajari ini malam ini. Dari mulai analisa transaksi, kemudian kita menyusun jurnal penjualan, dan berikut dengan harus balance antara sisi debit dan kredit nantinya. Oke. Udah diperhatikan untuk jurnal ini? Semuanya udah? Udah atau belum? Udah. Oke. Kalau udah, saya akan hapus isinya. Abaikan dulu untuk rekapitulasi jurnal. Diabaikan dulu aja. Wah, muter. Excelnya harus diupdate atau laptopnya yang harus diupdate ini. Muter ya. Lama banget ini muternya. Sambil nunggu ACC dulu yang masuk. Saya yang join. Nah, udah. Ini tolong diabaikan dulu untuk rekapitulasinya. Tadi sudah kelihatan untuk contoh dari jurnal atau isi dari jurnal penjualan, tadi sudah kelihatan. Dan sekarang kita akan latihan ya untuk mengisi jurnal penjualan. Coba saya review lagi dari sini nih. Bukti transaksi. Bukti transaksi yang pertama, bukti kas masuk, itu masuk ke jurnal apa kemarin? Satu orang ada yang bisa menyebutkan? Penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, betul. Ini bukti transaksi yang kedua, bukti pengeluaran kas masuk ke jurnal apa? Pengeluaran kas. Pengeluaran kas, mantap. Ini bukti memorial masuk ke jurnal apa?
Jurnal umum. Kurang tepat. Bukti memorial. Oh, bukti memorial masuk mana? Penyesuaian. Jurnal penyesuaian, betul. Faktur, faktur penjualan masuk ke mana? Jurnal penjualan. Kalau faktur pembelian? Jurnal pembelian. Oke, betul. Kwitansi? Penerimaan kas. Penerimaan kas bisa, pengeluaran kas bisa. Kalau nota kontan? Penerimaan kas Apa, bisa, Kak? pengeluaran kas bisa. Betul, Bi. Betul. Oke. Kalau nota kredit? Pembelian sama pengeluaran. Jurnal. Kurang Iya, itu. tepat. Kalau nota kredit masuknya di Jurnal umum. jurnal umum, betul. Cek. Cek. Kalau cek. Cek masuk mana? Penerimaan kas. Bisa penerimaan kas, bisa pengeluaran kas. Tergantung kita berperan menjadi pengeluar atau penerima dari cek tersebut. Penerima atau yang mengeluarkan cek, ya. Ada voucher kas kecil, masuk ke mana? Voucher Kas keluar. kecil. Kas keluar atau bukan kas keluar sih, karena voucher kas kecil itu Pengeluaran kas. bukan juga, tapi voucher kas kecil itu ada jurnalnya sendiri, yaitu jurnal kas kecil. Itu untuk dokumen transaksi voucher kas kecil. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menjawab. Sekarang kita masuk ke sesi jurnal penjualan. Tadi sudah disebutkan bahwa dari bukti transaksi 1 sampai bukti transaksi 9 kalian sudah mengetahui dari nama dan fungsinya masing-masing, dan berikut dengan masuk ke jurnal apa, berarti saya bisa nanya dong sekarang bahwa jurnal penjualan ya membutuhkan bukti transaksi yang namanya apa? Faktur. Fakturnya faktur apa? Faktur penjualan. Mantap. Jadi sekali lagi bahwa kita akan mengerjakan jurnal penjualan, ya. Ini mah bukan jurnal penjualan, guys. Jurnal pembelian. Mohon maaf. Aduh. purchase. Error. Maklum. Saya udah ngajar dari jam 1. Baru jeda itu 1 jam. Salat maghrib aja. Salat maghrib dan salat isya, ya. Dan sekarang ini purchase jurnal pembelian, guys. Diralat ya, ralat. Oke? Jurnal pembelian nih. Yang pertama kita pelajari. Tadi kita sudah menelaah, kita sudah menyebutkan dokumen-dokumen transaksi yang ada di dalam akuntansi. Nah, berarti ketika kita akan mengerjakan jurnal pembelian, berarti kita membutuhkan dokumen transaksi apa? Faktur pembelian. Faktur pembelian, tepat sekali. Sekarang sudah benar. Jurnal pembelian yang akan kita kerjakan membutuhkan dokumen transaksi faktur pembelian. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Kalau sepakat, langsung saja kita masuk ke sesi soal. Sebentar. Ini ada kebijakan akuntansi, tapi untuk kebijakan akuntansi ini diabaikan saja dulu. Kenapa? Kalau misalkan kita sudah membahas selesai semua jurnal, ya, dari satu persatu jurnal khusus itu, baru kita bahas kebijakan akuntansi ini. Nanti ada korelasinya, ada hubungannya. Sekarang kita fokus dulu ke tata cara pengisian jurnal khusus, jurnal pembelian.
tadi kita membutuhkan yang namanya faktur pembelian. Dokumen transaksi 1 ini faktur pembelian bukan? Bukan. Bukan. 2? Bukan juga. Bukan. 3? Bukan juga. 4? Bukan, Kak. Bukan. Bukan. Kalau ini? Bukan. Salah. Ini apa? Penjualan. Itu untuk Oke, ini faktur penjualan, mantap. Kalau ini? Bukan juga. Kalau ini? Bukan. Bukan. Kalau ini? Bukan. Kalau ini? Bukan juga. Oke. Kalau ini? Iya, Iya. itu. Iya. Oke, sip. Kalian kompak. Artinya kalian sudah bisa membedakan antara dokumen transaksi 1 sampai dengan 9 tadi. Nah, sekarang karena dokumen transaksinya sudah diketahui, ada dokumen transaksi nomor berapa ini teh? Nomor 10, tanggal 10 Desember 2009. Nah, dokumen transaksinya atau bahan yang akan kita jurnal, bahan yang akan kita masukkan ke dalam jurnal pembelian sudah kita temukan, baru 1 dari 3 ya. Sekarang kita telah dulu ininya. Jurnal pembelian. Kolom pertama ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini digunakan untuk mengisi tanggal transaksi. Kalau invoice number itu untuk nomor faktur atau nomor invoice-nya. Dihasilkan dari apa? Dari sini. Nah, dari nomor faktur yang ini F05. Untuk diisikan kemana? Ke nomor invoice. Berarti kita tulis F05. Kita langsung aja. Mohon diperhatikan dulu. Nanti kita isi bareng-bareng untuk Nanti kita isi bareng-bareng untuk yang 2 transaksi terakhir ini. F05. Kolom deskripsi kita tidak mengisi nama akun seperti jurnal umum di kolom deskripsi atau di kolom keterangan. Tidak. Tapi kita mengisi nama perusahaan. Siapa? Nama perusahaan, Nama supplier atau nama pemasok, karena kita berperan sebagai pembeli barang dagangan ya. Kalau kita berperan sebagai pembeli, maka artinya kita harus mencantumkan nama suppliernya. Perhatikan di dalam faktur ini ada nama supplier, yaitu PT Samudra. PT Samudra ya. Berarti kita masukkan nama PT Samudra di sini. Nah, untuk referensi, untuk ref ini tidak diisi dengan nomor akun seperti di jurnal umum, melainkan diisi nomor kode supplier. Berarti kalau kode supplier adalah kode untuk PT Samudra. Berapa kodenya? Kita bisa lihat di dalam soal. Di mana? Ya, di daftar awal atau di dalam kebijakan akuntansi di awal sini. Nah, mana ya? Bisa kita lihat data suppliernya. Nah, ini daftar customer, ini daftar supplier. Sebentar, ada yang join. Oke. Daftar supplier ada 3. Ada PT Sumber Makmur, ada CV Abadi Jaya, ada PT Samudra. Nah, dalam faktur yang pertama tadi kita buka, yang tadi kita akan kerjakan, yaitu PT Samudra. Artinya kalau PT Samudra yang kita temui, maka di dalam jurnal pembelian untuk kolom atau untuk baris referensi untuk PT Samudra diisi dengan S003. Seperti ini, S003.
003. Sekarang kita masuk ke jurnal. Ada kolom debit, ada kolom kredit. Untuk format jurnal seperti ini untuk metode pencatatan secara periodik, artinya tidak ada pencatatan HPP. Kalau untuk perpetual itu ada HPP-nya nanti. Tapi untuk saat ini kita pelajari yang periodik terlebih dahulu. Jadi kolom debitnya tidak ada HPP, melainkan langsung ke merchandise inventory. Nah, di sini ada kolom merchandise inventory atau bahasa Indonesianya adalah persediaan barang dagangan di sebelah debit. Saya bahas dulu ke dasar akuntansinya. Merchandise inventory termasuk kelompok akun apa? Harta. Akun apa? Harta. Harta. Hartanya harta lancar atau harta tetap? Harta lancar. Mantap, betul. Jadi merchandise inventory atau persediaan barang dagangan termasuk akun harta lancar di dalam kelompok akun harta atau aktiva, ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, kenapa merchandise inventory ada di sebelah debit? Kok nggak disimpan di kredit aja? Alasannya apa menurut kalian? Karena akun normalnya itu di debit. Betul, karena akun normalnya di debit. Dan ketika kita melakukan transaksi pembelian barang dagangan, secara logika barang dagangan kita bertambah, ya kan? Ketika barang dagangan bertambah ya, maka sifatnya akan bertambah di sebelah debit. Kenapa? Karena sifat harta itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jadi ketika merchandise inventory terjadi sebuah transaksi pembelian, otomatis saldo normalnya wajib di sebelah debit. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, sekarang ada kolom PPN income di sini. PPN income adalah PPN yang wajib kita bayar atas pembelian barang dagangan yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan tersebut. Ibaratnya kalian makan di KFC, pasti dipungut PPN. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Ketika kalian beli barang, ketika kalian beli chicken, beli nasi di KFC, pasti ada PPN-nya. Ada sejumlah uang lebih yang kita bayarkan atas total pembelian dari barang yang kita makan. Seperti itu. Nah, di dalam transaksi jual beli barang dagangan di suatu perusahaan pun sama. Ada yang namanya PPN. Kalau kita sebagai pembeli wajib membayar PPN. Kalau misalkan kita sebagai penjual, kita wajib memungut PPN dengan cara-cara tertentu yang harus dipenuhi sebagai pemungut nantinya. Jadi kita nggak bisa asal mungut, mentang-mentang kita jual barang kita mungut PPN, enggak. Tapi ada persyaratan-persyaratan perusahaan yang bisa menjadi sebagai pemungut PPN. Itu nanti ada pembahasan lebih lanjutnya lagi. Nah, sekarang PPN income, balik lagi. PPN income itu kan tadi adalah sejumlah nilai, sejumlah nominal uang yang wajib kita bayarkan atas pembelian barang dagangan, ya kan? Maka ketika PPN income di sebelah debit, PPN income itu sifatnya termasuk kelompok akun apa kalau PPN income? Akun harta. Kenapa harta? Karena kita udah mengeluarkan uang dan nanti bisa berguna untuk memotong pajak terutang kita.
memotong pajak terutang. Ada yang lain pendapatnya? Coba silakan berpendapat, boleh. Oke. PPN income itu sifatnya kan kita bayar ya. Maka PPN income itu adalah beban. Kenapa? Karena kita wajib membayarkan sejumlah nominal uang atas pembelian barang dagangan. Kalau PPN outcome itu kewajiban nantinya. Kenapa? Karena kita memungut tapi wajib kita keluarkan kembali atau wajib kita setorkan ke kantor pajak. Nah, sekarang balik lagi ke PPN income. PPN income bertambah di sebelah debit karena PPN income itu akun beban. Beban bagi perusahaan. Beban itu biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan atas pembelian barang dagangan tadi. Nah, PPN income sudah. Sekarang prepaid atau beban angkut pembelian. Ketika kita membeli barang yang segitu banyaknya, namanya perusahaan besar pasti beli barang nggak cuma 10-20 biji kan, pasti ratusan ribuan barang yang kita beli untuk persediaan yang akan kita jual kembali nantinya. Nah, dalam proses transaksi tersebut kita membutuhkan jasa angkut barang, kecuali kita punya kendaraan pribadi untuk mengangkut barang tersebut. Tapi kalau misalkan ada biaya angkut pembelian, maka wajib di kolom debit karena beban juga sama. Beban angkut pembelian adalah termasuk kelompok beban. Jadi wajib bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di sebelah kredit. Kak, kalau misalkan beban angkutnya nggak ada, berarti nggak perlu diisi atau dihilangkan juga boleh. Ya. Ketiga akun sudah dibahas untuk sebelah debit. Ini nggak boleh berpindah ruas kecuali ada pengurangan. Kecuali kalau di jurnal umum kan bisa berpindah ruas ya. Kalau di jurnal khusus seperti ini formatnya. Di debitnya merchandise inventory, PPN income, dan prepaid atau beban angkut pembelian. Di sebelah kreditnya akun payable. Akun payable itu adalah hutang apa? Kalau di perusahaan dagang? Hutang dagang, betul. Akun payable adalah hutang dagang. Nah, sekarang antara debit dengan kredit wajib seimbang. Kalau misalkan di kreditnya ada 10, di debitnya harus ada 10 juga. Meskipun terdiri dari 3 akun. Jadi rupiah ini. Nah, kalau misalkan di kreditnya 20, di debitnya 15, berarti tetot salah. Berarti kita harus hati-hati pada saat posting jurnal. Dari mulai tata cara penggunaan akun, berikut dengan tata cara postingnya atau memindahkan angka-angka yang tertera di dalam bukti transaksi. Sekarang kita masuk ke sesi pengisian, penerapan dari materi yang barusan. Tadi itu ada di dokumen 10 ya. Dokumen 10.
Bisa kelihatan segini? Bisa kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Sekarang tadi untuk tanggal, nomor invoice, dan deskripsi dan berikut dengan referensi sudah jelaskan. Sekarang saya jelaskan terlebih dahulu untuk tata cara pengisian debit dan kreditnya. Pertama-tama kita harus mengisi dulu merchandise inventory atau total pembelian barangnya. Kita dapatkan dari mana nominalnya? Yaitu dari total harga. Meskipun di sini tercantum 2 barang, tapi kita nggak perlu memposting satu persatu barang. Nggak perlu. Misalkan di sini ada 11 buah untuk Portage M300 dan 8 buah untuk satelit M30 dengan nominal harga yang berbeda, berikut dengan totalnya yang berbeda. Nggak perlu ditulis satu-satu, tapi kita cantumkan atau kita posting nominal yang totalnya ini, total akhir dari pembelian, yaitu 276 juta untuk merchandise inventory-nya. Nah, seperti itu. Lalu untuk PPN income-nya, ini Pak masih pakai yang 10% ya, karena kalau yang 11% itu mulai tahun 2022, belum ada soal terbarunya. Jadi ini masih pakai yang 10% PPN-nya. Kalian tahu kan PPN sekarang sudah update harga tarifnya jadi 11%? Iya, Kak. Oke. Sekarang ini masih yang 10%. PPN income-nya dihasilkan dari 10% dari total pembelian. Kalau di Excel kita bisa pakai rumus. Boleh langsung di input aja nominal ini, boleh juga pakai perhitungan. Kalau kalian belum yakin pakai perhitungan, 10% dikali total pembelian. Sama kan nominalnya? 27.600. Jika sudah sama seperti ini, artinya perhitungan yang ada di soal sudah benar. Kalian cek sekarang. Ada nggak di sini beban angkut pembelian yang secara kredit? Ada tidak? Ada tercantum beban pembelian nggak di sini? Beban angkut pembelian nggak? Nggak ada. Nggak ada. Artinya kalau tidak ada, lewat aja untuk beban angkutnya. Sekarang kita masuk ke akun payable. Akun payable dihasilkan dari total pembelian ditambah total PPN income. Di sini tercantum 303.600. Kalau pakai rumus di Excel, merchandise inventory ditambah dengan 27.600 untuk PPN income ini. Enter. Hasilnya sama? Sama ini hasilnya? Sama? Oke. Kalau sudah sama, artinya pengerjaan kalian dipastikan benar. Tapi supaya lebih yakin lagi, kalian boleh buktikan dengan cara merchandise inventory ditambah PPN income, berarti ini sebelah debit. Debit ya. Sebelah kreditnya kita ambil dari sini. Kalau misalkan nominalnya sudah sama per satu transaksi, berarti pengerjaan kalian benar. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Aman. Aman. Oke, kalau aman saya minta 2 orang buat coba ngerjakan yang tanggal 22 dan tanggal 29. Mau siapa dulu? Saya pandu. Saya boleh. Siapa? Lentera? Iya. Oke, boleh. Sekarang tanggal 22 ya. Tanggal 22 Desember.
Untuk Lentera, kita mulai. Untuk nomor invoice-nya diisi nomor berapa? A17. A17. A17, betul. Description-nya PT Sumber Makmur. PT Sumber Makmur. Sumber Makmur. Referensinya coba lihat ke atas lagi ya. Kalau Ini halaman berapa ini biar nggak lupa. Halaman 18. Nah, untuk PT Sumber Makmur ada di nomor berapa ini? Di atas ya. Ah, PT Sumber Makmur referensinya berapa? 001. S001. Mana tanggal 22? Nah, balik lagi ke sini. Sudah terisi. Berarti sekarang masuk ke jurnalnya. Untuk nominal merchandise inventory berapa? 370 juta 800. 800. Untuk PPN income-nya 37 juta 80 ribu. kurang besar suaranya. 37 juta 80 ribu. 37.080.000 dihasilkan dari apa, Dek? Dari total harga dikali 10%. Oke, betul. Total harga dikali 10% tarif yang lama ya. Kita buktikan. 10% dikali total harga 37.080.000 sama hasilnya. Karena sama, tidak ada beban angkut pembelian, jadi langsung ke akun payable. Akun payable-nya nominalnya berapa? 400 juta 407 juta 880 ribu. Oke, betul. Terkadang kita baca angka babelit ya atau babaliut, tapi nggak apa-apa, belajar. 407.880.000 dihasilkan dari apa? Dari total pembelian barang dagangan ditambah PPN. Sama hasilnya. Berarti pengerjaan Lentera sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk Lentera. Tepuk tangan online. Sekarang transaksi yang ketiga yang ada di jurnal pembelian. Mau siapa? Aku kak aku. Aku. Siapa namanya aku teh? Dwi. Dwi Nurhayati. Silahkan. Gaskeun. Sok. Tanggal 29. Nah. Dokumen nomor 25 tanggal 29. Nomor invoice-nya berapa? G11. G11, betul. Lalu CV Abadi Jaya. CV Abadi Jaya. CV Abadi Jaya itu supplier atau customer? Supplier. Supplier, betul. Abadi Jaya. Supplier teh yang memasok atau yang membeli? Pemasok. Pemasok, mantap. Abadi Jaya. Nomor referensinya berarti sudah pasti, 1 sudah, 3 sudah, karena cuma ada 3 berarti S002. Langsung sekarang ke jurnal. Merchandise inventory berapa? 288 juta. Mantap, lancar Jaya. Pas nolnya. PPN-nya 28 juta 800 ribu rupiah. dihasilkan dari apa?
10% dari total harga. 10% dikali total harga, biar kebiasaan ngitung dulu. Persen dikali total harga 28.800.000. Jadi kita nggak boleh telan mentah-mentah data yang ada di ini ya, yang ada di dokumen transaksi ya. Kadang kita harus menghitung kembali. Supaya apa? Supaya mempunyai keyakinan yang memadai. Keyakinan yang memadai itu ya minimal kita sudah menghitung kembali dan kita yakin atas apa yang kita kerjakan atau atas apa yang kita hitung. Jadi nggak ragu-ragu nanti pada saat menyetorkan pekerjaan kita kepada atasan bahwa kita sudah menghitung kembali, sudah memeriksa dengan baik sesuai dengan SOP. Ya yang penting itu tadi, yakin perhitungannya, nggak ada angka yang salah. Kalau angkanya salah nanti ya kita kena marah gitu. Sekarang akun payable nih. Akun payable-nya berapa? Itu total merchandise inventory ditambah PPN income 316.800.000 rupiah. Mantap. Sama? Sama. Oke. Kalau sama berarti pengerjaan Dwi sudah benar. Mudah bukan? Mudah, memang mudah. Yang susah itu adalah bayangan kita gitu. Kadang kita memandang jurnal itu gara-gara lihat angkanya banyak, ya liar. Karena dari format misalkan ya. Kalau yang saya rasain dulu pas belajar akuntansi awal-awal, kenapa saya bisa mempunyai stigma bahwa akuntansi itu sulit? Ketika saya lihat angka, nolnya banyak, kolomnya banyak, terus dari segi rangkaian pengerjaan banyak juga. Jadi ya saya berpikir akuntansi sulit, tapi ketika saya menyelami hal itu, ternyata akuntansi itu sangat mudah. Seperti ini, jurnal pembelian, belum lagi jurnal yang lainnya, masih ada kok yang lebih mudah. Mudah ya. Cung, siapa yang belum paham dari pengerjaan ini? Semua udah paham? Ada yang belum paham tidak? Kalau belum paham boleh tanya. Tidak perlu malu. Kalau malu bertanya nanti kesasar. Kalau udah paham coba jawab semuanya. Paham, cikgu gitu. Paham? Paham, cikgu. Oke. Udah bisa semuanya belum? Coba saya pastikan lagi. Karena kan saya harus memperoleh keyakinan yang memadai juga. Kalian udah paham atau belumnya? Paham belum? Paham, ya, Kak. Paham. Oke, sip, mantap. Kalau paham, saya ada tambahan untuk metode ini. Bentar, sebelum ke situ saya mau meyakinkan dulu kan. Kalian harus meyakinkan dulu kan. Nah, di dalam jurnal khusus itu ada yang namanya rekapitulasi jurnal. Yang mana rekapitulasi jurnal itu berfungsi untuk mencari saldo akhir atau mencari saldo akhir dari setiap kolom debit dan kredit. Di sini total debit, ini total kredit. Kita buktikan antara debit dengan kredit sama atau tidak. Di rekapitulasi jurnal nih ya. Untuk total, nih, saya jelaskan dulu. Di sini ada nomor akun, di sini ada total, di sini ada nomor akun lagi, di sini ada total lagi. Artinya ini untuk nomor akun dan total debit, di sini untuk nomor akun dan total kredit. Sekarang untuk nomor akun 1 strip 1500 adalah untuk nomor akun merchandise inventory. Kenapa? Karena ini adalah harta, ya. Harta itu kan di debit, berarti ini karena merchandise inventory di debit, ya udah kita tinggal pindahin aja ke debit. Untuk akun 1000 strip 1500 totalnya adalah 934.800.000, ya. Nah, setelah kita yakin bahwa total merchandise inventory itu segini,
Maka kita langsung pindahkan ke sini. Yang kedua, ada 2 strip 1.600. Kalau untuk PPN sama. 93.480.000 ini dihasilkan dari apa? Dari total nomor 1, transaksi 2, transaksi 3 ditotalkan. Menjadi apa? Menjadi total PPN income. Debit, udah diposting dua-duanya. Artinya kalau sudah dua-duanya diposting, karena di sini nggak ada beban angkut pembelian, ya udah beban angkut pembelian nggak usah dicatat. Selanjutnya di kolom kreditnya nih, kolom kredit ada 2 strip 1.100. Ini untuk akun payable, nggak perlu kita nulis nama akunnya, cukup nomor akunnya saja untuk mempersingkat pengerjaan, karena nomor akun menunjukkan nama akun. Selanjutnya di sini ada nominal total 1,28 sekian M. 1.028.280.000 rupiah. 1, sekian M ini dihasilkan dari total transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3 ditotalkan menjadi total akun payable. Per apa? Per akhir periode bulan Desember. Berarti kreditnya sudah diketahui. Maka kita jumlahkan. Sum rumusnya kalau di Excel. Boleh dijumlahkan atau boleh manual pakai tambah-tambah gitu kan lama ya. Pakai sum. Kenapa ini bintang-bintang pagar-pagar? Karena ini luasnya nggak cukup. Supaya muncul angkanya, kita perbesar. Kadang kalau yang belum paham Excel, kalau muncul seperti ini panik. Kenapa kok pagar-pagar gitu kan? Kadang ada yang kayak gitu. Nah, supaya angkanya muncul digeser. Jadi ada kan? Ajaib memang. Selanjutnya kita cross check untuk total kreditnya. Sama pagar-pagar, dibesarkan lagi. Nah, jadi total debit dengan total kredit sama. Kalau sudah sama, artinya pengerjaan kalian dinyatakan benar. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa. Kak, izin tanya. Boleh. Sok, boleh nanya. Kalau N masukkan itu, dia masuknya akun harta apa beban? Kalau PPN masukan itu beban. Karena kita Tapi mempunyai kewajiban untuk membayar. Bukannya dia masuk ke neraca ya, Kak? Bentar, kebalik nggak ya sama PPN outcome? Oh, kebalik ternyata. Ya benar. PPN income, terima kasih sudah dikoreksi. Aduh, tadi kebalik sama jurnal penjualan, tapi nggak apa-apa. PPN income masuk ke akun kewajiban. Nah, untuk PPN outcome itu masuk ke akun beban. Iya benar, karena nanti mengurangi sifatnya. Terima kasih Maulita ya barusan teh. Iya, Kak. Tapi masuknya harta bukan? Gimana dek? Masuknya ke harta, Kak. Bukan kewajiban. Oh iya bener ya. Bentar, saya cek dulu. Iya betul, masuk ke akun harta guys. Diralat lagi ya. Jadi gini, untuk PPN income masuknya ke akun harta karena kita mempunyai istilahnya kontribusi. Atas apa? Atas barang dagangan, atas pembelian barang dagangan. Kontribusi kepada siapa? Kepada negara. Dan nanti itu akan masuk ke neraca. Sebagai apa? Sebagai harta. Seperti itu. Clear ya? Nah, untuk PPN outcome nanti itu masuknya ke kewajiban. Kalau untuk PPN outcome. Kenapa? Karena kita mempunyai kewajiban untuk membayarkan kembali.
kepada negara. Kita tugasnya cuma mungut aja. Kayak KFC misalkan. KFC mungut pajak. Itu nggak digunakan sama KFC nanti uangnya. Tapi ya disetorkan kepada negara. Seperti itu. Terima kasih Maulita sudah mengoreksi. Saya lagi error. Makasih ya. Makasih juga Kak, maaf sebelumnya. Nggak apa-apa, itu bagus. Berarti Maulita fokus belajarnya. Terima kasih ya. Sekarang ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Ada lagi atau tidak? Oke. Kayaknya sudah. Oke, siap. Berarti kalau sudah jelas, kalian pengen latihan atau enggak? Latihan sendiri? Pengen. Oke, kalau mau latihan sendiri, saya kasihnya nggak akan jurnal pembelian, tapi saya kasih jurnal penjualan. Kalian analisa dulu, kalian coba pelajari dulu. Nanti di pertemuan minggu depan kita belajar penerapan jurnal penjualan. Oke? Yang mau mengerjakan boleh, yang misalkan ngerjainnya nanti juga boleh. Kalau misalkan Kak, saya nggak mau ngerjain karena saya banyak kegiatan, bentrokan sama kerjaan, bentrokan sama kuliah, sama rebahan, nggak apa-apa. Yang terpenting pada saat pembelajaran kalian bisa fokus dan kalian bisa menangkap apa isi pesan yang disampaikan barusan. Ya, itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Ntar saya cek chat dulu, ada pertanyaan enggak ini teh? Menyimak, oke. Nur Afiani udah ya, menyimak boleh, izinnya terlambat. Berarti untuk pertemuan malam ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, insya Allah di jadwal yang tetap, hari Minggu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalau misalkan ada halangan, sayanya ya seperti biasa geser ke Senin gitu. Nah kemudian tadi untuk tugas atau untuk pengerjaan jurnal penjualan boleh dikerjakan atau boleh tidak. Yang mau boleh, yang enggak apa-apa. Yang penting nanti kalian bisa hadir di pertemuan selanjutnya. Oke, itu aja paling. Saya pamit untuk malam ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.